lagi di dalam program kita Daily Devotion. Biarlah kuasa Tuhan selalu melingkupi kita dan iman kita terus maju di dalam Tuhan. Jika saudara diberkati dengan program ini, maka saudara dapat memberikan subscribe, saudara dapat memberi like, saudara bisa men-share, dan saudara dapat menekan tombol lonceng sehingga saudara dapat menerima setiap update yang kami beritakan. Kebenaran firman Tuhan Daily Devotion yang akan kita dengar pada hari ini adalah Yesus tidak membawa agama. Kekristenan sejatinya bukan agama. Kristen artinya pengikut Kristus. Tetapi kita akan lihat ayat-ayat yang akan memberkati kita, yang menyatakan bahwa Yesus datang tidak membawa agama. Yang pertama kita akan buka di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Di situ dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebenaran firman Tuhan ini menyatakan dengan tegas bahwa Allah mengasihi dunia. Alkitab yang saya baca menyatakan bahwa Allah berbicara, Allah berdiri, kasih-Nya teruntuk seluruh umat manusia yang ada di dunia. Allah tidak menciptakan agama tertentu. Allah tidak hadir untuk agama tertentu. Tetapi Allah mengasihi seluruh dunia dengan adil dan dengan benar. Akibat kasih-Nya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus tidak datang untuk agama. Tuhan Yesus Kristus tidak datang untuk membentuk, menciptakan sekte agama. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi kasih Allah akan dunia ini, menebus dosa seluruh umat manusia di dunia, dan mengajak semua manusia untuk percaya kepadanya. Sebab yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Di dalam keadaannya sebagai manusia, di dalam pelayanannya, Yesus sama sekali tidak pernah menyebut agama apapun. Tetapi Yesus selalu menyebut kata dunia. Beberapa kali Yesus menyebut kata dunia. Itu menunjukkan bahwa Yesus mengasihi dunia. Dia hadir untuk dunia. Dia hadir bukan untuk golongan, suku, agama apapun. Sebab suku bangsa itu punya Tuhan. Di Wahyu dikatakan Allah yang membentuk, Allah atas segala suku-suku bangsa. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-12, Akulah terang dunia. Lagi dia katakan dunia. Yesus mendunia. Barang siapa berjalan atau mengikuti aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia memiliki terang hidup. Jadi Yesus menyebutkan kata dunia. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-13, ayat ke-14 itu dikatakan, kamulah garam dunia. Dia tidak sebut kamulah Kristen, tidak. Dia tidak sebut agama tertentu, agama apapun. Tetapi kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Untuk dunia, berkat bagi dunia. Jadi saudaraku, Yesus tidak membawa agama apapun. Yesus mengasihi saudara. Dia mau membuat hidup saudara berharga. Dari agama apapun, dari suku apapun saudara, percayalah kepada Yesus. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat sejatinya untuk seluruh dunia. Dia mengasihi dunia. Dan saudara, yang kedua, Allah sendiri di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, tidak menyebut kata agama, tetapi sering menyebut kata bangsa. Dimulai dari Abraham, Kejadian 12, Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Dia tidak bicara agama. Abraham tidak disuruh Allah membentuk agama, tetapi akan menjadikannya suatu bangsa yang besar. Itulah yang menyebabkan Abraham percaya bahwa itu adalah suara Allah. Kenapa dia percaya itu suara Allah? Sebab di situ disebut bangsa. Tidak hanya sekedar berkat, apalagi agama. Justru yang pertama Allah katakan, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Abraham berpikir, bayangkan kalau saudara jadi Abraham, tahu dari mana itu suara Allah.
Justru Abraham yakin itu suara Allah, sebab yang pertama terucap adalah kata bangsa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat bangsa. Tidak ada agama apapun yang bisa membuat bangsa. Tetapi hanya Allah yang bisa menciptakan bangsa-bangsa. Dan Yesus juga berkata di dalam perjanjian baru, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan agama. Jadikanlah suatu bangsa agama A, agama B, tidak. Tetapi jadikan semua bangsa muridku. Agama Kristen pun kita tidak boleh berbangga hati, saudara dan saya. Kalau kita bukan pelaku-pelaku kehendak Tuhan, pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, maka Matius 7 ayat 21, 22, 23 berkata, dikatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Oleh sebab itu saudara, pada saat ini Tuhan mengasihi kita, siapapun saudara, latar belakang apapun saudara, apapun dosa yang kau sudah perbuat, Tuhan mengasihimu. Tetapi bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, lakukanlah segala kehendaknya. Dia tidak membawa agama, dia membawa kerajaan Allah untuk hadir di bumi. Tuhan memberkati saudara. Amin.